Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soluna Salsabila. Saya dari Program Studi Manajemen Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai pengaruh ROE dan NPF terhadap capital buffer dengan menggunakan analisis regresi data panel melalui software eViews 14. Tahapan analisis ini meliputi pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji hipotesis menggunakan uji T, dan juga uji F serta koefisien determinasi. Yang pertama, kita akan melakukan uji pemilihan model. Tujuannya adalah untuk menentukan model data panel yang paling tepat digunakan dalam penelitian, apakah CEM, FEM, atau REM. Yang pertama, kita akan melakukan uji Chow. Nah, kita klik File, lalu klik Open, pilih Foreign Data as Word File. Lalu kita klik Open. Selanjutnya kita klik Next, Next, Next. Finish. Selanjutnya kita pilih capital buffer, ROE, dan juga NPF. Kita klik kanan, Open, pilih Ask Question. Selanjutnya, C-nya kita pindahkan ke sini. Klik panel option, di bagian cross section kita ganti jadi fix. Klik OK. Lalu kita klik View. Kita klik Fix Random Effect Testing. Karena kita akan melakukan uji Chow, maka yang dipilih adalah Redundant Fixed Effect. Nah, berikut hasilnya. Kita copy, simpan di Word. Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas cross-section F-nya sebesar 0,4485. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah model CEM. Selanjutnya dilakukan uji LM untuk memilih antara CEM dan REM. Kita klik Estimate. Lalu klik panel option. Di bagian cross section kita pilih None. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik View. Pilih Fix Random Effect Testing. Karena yang sekarang kita lakukan adalah uji LM, maka yang dipilih adalah urutan kedua. Lalu kita copy. Jangan lupa kita simpan ke Word ya teman-teman. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,5545, yaitu lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah model CEM. Berdasarkan hasil pengujian uji Chow dan uji LM, maka dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model CEM. Yang kedua yaitu adalah uji asumsi klasik. Model yang terpilih adalah CEM, maka uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat statistik sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Yang pertama, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Cara untuk melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama, kita klik Estimate. Lalu di bagian panel option, cross section-nya kita ubah jadi None. Klik OK. Lalu kita klik Quick. Pilih grup statistik. Klik Correlation. Lalu bagian capital buffernya kita hapus.
klik OK. Nah, berikut adalah hasil uji multikolinearitas. Jangan lupa kita copy lalu kita pindahkan ke Word. Uji multikolinearitas untuk mendeteksi korelasi antar variabel independen ROE dan NPF. Nilai korelasi lebih dari 0,8 biasanya indikasi multikolinearitas berat. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai korelasi antara ROE dan NPF sebesar minus 0,663135. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,8, sehingga tidak terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Kita pilih capital buffer, kita klik row NPF, kita klik kanan, open as equation, kita hapus C-nya, kita hapus, lalu kita ketik KBS dalam kurung receipt, spasi C, spasi row. Panel optionnya, nah ini sudah model CM, lalu kita klik OK. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas. Jangan lupa kita copy, lalu kita simpan ke Word. Merupakan metode Glaser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika probabilitas variabel independen kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas penelitian ini, konstantanya sebesar 20,64705 dengan probabilitas 0,0043 sehingga hasilnya signifikan, dengan rho sebesar minus 0,269132 dengan probabilitas 0,3721 hasilnya tidak signifikan, NPF dengan hasil minus 3,227827 dengan probabilitas 0,1498 hasilnya tidak signifikan. Probabilitas F statistik sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas variabel rho sebesar 0,3721 dan nilai probabilitas variabel NPF sebesar 0,1498. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi data panel. Tujuan dari analisis regresi data panel adalah untuk mengetahui arah besarnya pengaruh variabel ROE dan NPF terhadap capital buffer. Ini kita close aja. Nah, lalu kita klik kanan, open as equation. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Nah, ini dia samanya. Oke, kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan CEM, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Penjelasannya, yang pertama adalah konstanta. Nilai konstanta sebesar 48,08907 menunjukkan bahwa apabila ROE dan NPF bernilai 0, maka capital buffer sebesar 48,08907. Yang kedua, ROE.
Koefisien ROE sebesar minus 0,23950 menunjukkan bahwa setiap kenaikan ROE sebesar satu satuan akan menurunkan kapital buffer sebesar 0,23950 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Yang ketiga, NPF. Koefisien NPF sebesar minus 6,37350 menunjukkan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar satu satuan akan menurunkan kapital buffer sebesar 6,37350 satuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ROE dan NPF memiliki hubungan negatif terhadap kapital buffer. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Di sini ada yang pertama ada uji T. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya, variabel ρ memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5311. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap kapital buffer. Yang kedua, NPF terhadap kapital buffer. Variabel NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0288. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kapital buffer. Jadi dapat disimpulkan secara parsial, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap kapital buffer, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kapital buffer. Selanjutnya dilakukan uji F atau simultan. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasilnya adalah nilai probabilitas sebesar 0,048885. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka ROE dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kapital buffer. Jadi dapat disimpulkan ROE dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kapital buffer. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Tujuan koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R² sebesar 0,171918 atau 17,19%. Hal ini menunjukkan bahwa ROE dan NPF mampu menjelaskan variabel kapital buffer sebesar 17,19%, sedangkan sisanya sebesar 82,81% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan kapital buffer masih tergolong rendah, karena sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, model yang terpilih adalah CEM. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model tidak mengalami multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Secara parsial, ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap kapital buffer, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kapital buffer. Secara simultan, ROE dan NPF berpengaruh signifikan terhadap kapital buffer dengan nilai koefisien determinasi sebesar 17,19%. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.